Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H yang akan mempresentasikan hasil-hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama Dadang Hawari A1C 116018. Kemudian saya sendiri Abdullah Fadli A1C 117001. Kemudian yang terakhir Azizah A1C 117014. Langsung saja, judul dari penelitian yang diteliti yaitu wilayah perusahaan dalam efektivitas sistem informasi akuntansi, yang ditulis oleh dua penulis. Yang pertama Komang Adi Sanjaya, kemudian yang kedua Iwayan Rahman Taha. Jurnal ini Jurnal Riset Internasional Manajemen IT dan Ilmu Sosial, volume Vol 6, tahun 1 Januari 2019, halaman 8-18 halaman. Kemudian tentang apa penelitian itu? Jurnal ini membahas tentang wilayah perusahaan dalam efektivitas sistem informasi akuntansi yang mencakup manajemen puncak, kemampuan pribadi, pengembangan informalisasi AIS, pelatihan, keterbitan penggunaan, dan penggunaan teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi di minimarket kota Singaraja. Kemudian, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak, kemampuan personal, pelatihan, keterlibatan, penggunaan dan penggunaan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Maka pengembangan formalisasi SIA tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kemudian, mengapa ini penting? Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melaksanakan produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan beberapa faktor produksi, yaitu manusia, alam, dan modal. Perusahaan bergantung pada informasi yang relevan untuk mempertahankan daya saing mereka. Bisnis yang dihadirkan sangat bermanfaat bagi penggunaan informasi, yaitu pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, stakeholder, dan pihak internal. Kualitas informasi bergantung pada tiga hal, yaitu yang pertama informasi harus akurat, kedua tepat waktu, kemudian ketiga relevan. Fungsi utama sistem informasi akuntansi atau SIA yaitu mengelola data dari transaksi keuangan menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dadang Hawari. Baik, terima kasih untuk waktunya Saudara Wahid. Tentunya saya akan melanjutkan review jurnalnya yang ini, di mana metode yang digunakan untuk memperoleh data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori, yaitu kausalitas yang menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Ghazali 2006. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei, yaitu teknik angket. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan minimarket dari 15 perusahaan yang ada di kota Singaraja. Metode non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiono 2008. Metode yang digunakan untuk menganalisis data.
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi berganda, yang artinya regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Bahasa Inggrisnya multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Selanjutnya, apa temuan utamanya? Dalam penelitian ini, temuan utamanya adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara dukungan manajemen puncak terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan pribadi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengembangan formalisasi SIA terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, apakah ada batasannya? Dalam kasus ini atau dalam penelitian ini masih terdapat berbagai keterbatasan yang dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, yaitu ingin menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi. Beberapa di antaranya merupakan keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain, penelitian ini masih menggunakan analisis regresi berganda dan sampel dari penelitian ini kecil. Begitulah batasannya dari penelitian ini. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas. Jadi, pengaruh yang positif dan signifikan antara pelatihan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara keterlibatan pengguna terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Terakhir, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengguna teknologi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Jadi kesimpulannya begitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke review jurnal berikutnya, yaitu tentang sistem informasi akuntansi sebagai bantuan untuk pengembalian keputusan di perusahaan makanan dan minuman di Nigeria, yang ditulis oleh Adebayo Mudashirul dan Idowu K.A., kemudian Yusuf Babatunda, kemudian Balarinwa S.A. volume Pol 3 nomor 9 tahun Desember 2013, halaman 1-33. Tentang penelitian ini, yaitu pertama informasi akuntansi, kemudian tentang makanan dan minuman di Nigeria. Kemudian tujuan penelitian ini cenderung mengkaji secara kritis dampak sistem informasi akuntansi dalam membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang sehat dan efektif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer melalui pemberian kuesioner, analisis registrasi dan korelasi Carl Pearson digunakan untuk analisis data. Temuan menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan alat yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan di dunia yang bergejolak saat ini. Namun, organisasi disarankan untuk berinvestasi pada perangkat teknologi informasi karena hal itu meningkatkan efektivitas dan kinerja mereka secara keseluruhan. Kemudian, mengapa penelitian ini penting? Sistem akuntansi dewasa ini cenderung menjadi sistem informasi yang tidak berhenti pada batasan data dan informasi keuangan, tetapi juga mencakup data, informasi deskriptif dan kuantitatif yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pengguna yang berbeda dengan prioritas dan keberagaman. Penggunaan tersebut termasuk investor saat ini dan potensial pemberian pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah dan publik selain administrasi. Kemudian metodologi penelitian untuk menganalisis data.
Dalam melaksanakan pekerjaan penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber primer utama. Sumber data utama adalah kuesioner yang disusun dengan cermat dan diberikan kepada sampel terdiri dari 100 orang responden di organisasi yang dipilih. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner adalah pertanyaan langsung dan pertanyaan tertutup. Oleh karena itu, tanggapan dari kuesioner berada pada 5 poin. Pertanyaan tipe Likert atau setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan ketidakpedulian. Kemudian metode penelitian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dadang Hawari. Baik, metode penelitian dalam jurnal ini adalah populasi studi. Yang pertama, populasi studi. Populasi studi terdiri dari semua karyawan di perusahaan produk makanan yang beroperasi di Nigeria. 100 karyawan kunci di 7 perusahaan produk makanan telah dipilih. Ini secara khusus adalah personel yang menggunakan sistem informasi akuntansi dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan mereka. Yang kedua, prosedur. Pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Pengambilan sampel acak digunakan karena ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan sampel yang representatif dari populasi. Owojori 2002 nyatakan bahwa pengambilan sampel secara acak adalah pengambilan sampel di mana semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dari sampel seperti setiap anggota lainnya, dan di mana pemilihan individu untuk sampel tidak mempengaruhi peluang yang lain individu yang dipilih. Selain itu, pendapat dari sejumlah investor individu, pialang saham, manajer portofolio, dan penasihat investasi di lantai bursa akan dicari. Selanjutnya, batasannya. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena metodologi yang digunakan. Penggunaan kuesioner untuk mengumpulkan data juga selalu memiliki keterbatasannya sendiri, karena tanggapan dapat menjadi bias karena metode pengumpulan data yang umum digunakan. Meskipun kehati-hatian yang ekstensif telah diambil ketika merancang kuesioner dan studi percontohan menyempurnakan pertanyaan, tetap saja kritik terhadap metode survei tidak pernah dapat diabaikan sepenuhnya dan harus dipertimbangkan. Ya, kita sampai di kesimpulannya, teman-teman. Penelitian ini cenderung mengevaluasi efektivitas sistem informasi akuntansi SIA dalam pengambilan keputusan dari berbagai sudut. Pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer, sistem pengendalian internal yang lebih efektif, peningkatan kualitas laporan keuangan, peningkatan kinerja mengukur, memfasilitasi proses transaksi keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer, sistem pengendalian internal yang lebih efektif, peningkatan kualitas laporan keuangan, dan memfasilitasi proses transaksi keuangan. Demikian review yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.